للمختار سمع وطاعة بايعنا بالمنشط Remaja adalah generasi harapan bangsa. Semua sepakat akan hal itu. Bahkan ada yang mengatakan untuk mengetahui nasib suatu bangsa 30 tahun mendatang, lihatlah pemudanya pada hari ini. Sangat disayangkan pada faktanya sebagian remaja Islam bermental rapuh. Mereka tampak memikat dipandang dari sisi kreativitas dan akademik. Namun jiwa mudah rapuh saat dihadapkan bahwa kenyataan tak sesuai harapannya. Kasus-kasus kriminalitas remaja hingga bunuh diri merupakan fakta betapa rentannya jiwa remaja dalam menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Di sisi lain, secercah harapan muncul dari Palestina. Beginilah kondisi mental dari anak-anak di Palestina saat ini. إنه رح يضل يدخل على المخيم عادي يدخل وصرنا شهداء بيجي بعديهم ناس. أطفال فلسطين دائما مقتولين في الأرض ليش؟ بس بالعكس الله معنا. وأنا طفلة فلسطينية يعني بدي أحكي كيف اللي بيصير فينا إنه بالدمار وكل شيء. يعني إحنا لدرجة إننا بنشوف الأشلاء بتطلع من تحت الركام. أهالينا بيطلعوا من تحت الركام أشلاء بيطلعوا. إحنا بس بدنا نحكي يا الدول العربية تدخلوا على الحرب. هم اليهود فرحانين عشان موتوا بابا هو طلبها ونالها. مبسوط كثير هلا بالجنة. وانتوا لما تروحوا على النار خليكوا تدوبوا، مش خايفة منكم لأنكم انتوا جبنة. لو من غير سلاحاتكم مستواكم كثير واطي. انتوا بتعرفوش ايش معنى اصلا الله. احنا حنصير اقوى ورح نصلي بالقدس ونحاربكم لحد ما نحرر ارضنا، لانه هاي ارضنا ولازم نتمسك فيها. Masya Allah, sungguh mentalitas luar biasa. Mereka memang masih anak-anak, tetapi pemikirannya demikian dewasa diliputi keimanan. Anak-anak Palestina saat ini adalah output pendidikan Islam yang bukan hanya sekadar mencetak anak yang soleh secara pribadi, misal hafiz Quran, tetapi juga menjadi anak berjiwa pejuang, peduli terhadap masalah umat Islam, sehingga mereka dengan ikhlas mau ikut berjuang di jalan Allah. Generasi pejuang tidak lahir begitu saja di sekolah-sekolah Islam atau di ma'had hafiz Quran, tapi berawal dan akan kuat dari rumah mereka tinggal, dari rahim, belayan, dan pendidikan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Fitrah anak Islam dalam hadis ini adalah DNA hanif dari langit. Orang tuanya yang akan terus menjaga kehanifan genetika ini dengan pendidikan Islam terbaik, sehingga mereka akan terbentuk menjadi generasi Islam terbaik, menjadi generasi pejuang. Pertanggungjawaban orang tua di akhirat sangat besar terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka buatlah nama yang baik bagi kalian. Tidak ada yang bisa menebak masa depan anak akan jadi seperti apa. Yang wajib dilakukan orang tua adalah menyiapkan dan terus mendidik anak-anak dalam naungan agama Islam ini, seraya memohon pada Allah agar anak-anak bisa menjadi generasi pejuang yang bersemangat beramal saleh, memburu mardhatillah, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, dan membuat dunia hanya sekadar untuk mencari bekal akhirat. Berikut ini kiat-kiat menyiapkan generasi pejuang yang diambil dari buku Ustadz Iwan Januar. Mulailah berazam untuk menjadi orang tua yang akan melindungi dan membimbing anak-anak dengan benteng keislaman. Hal ini mengharuskan orang tua memiliki ilmu yang cukup untuk menempa anak dengan akliyah dan nafsiyah Islam, sehingga anak terbentuk menjadi generasi pejuang. Orang tua harus menjadi teladan dalam berpikir dan bertingkah laku dalam menjalin kedekatan dengan Allah. Rumah harus dijadikan sebagai tempat untuk menghidupkan ibadah di setiap saat. Yang tak kalah penting,
harus menanamkan sikap untuk selalu bersandar pada Allah dalam setiap masalah yang menimpa. Bangun landasan akidah yang kuat pada anak. Yakinkan pada anak bahwa Allah Maha Mengatur, Maha Menyaksikan, Maha Pemberi balasan, Maha Penolong. Tanamkan landasan cinta dan benci semata karena Allah. Takut semata karena Allah. Bangun komitmen anak-anak untuk selalu terikat pada syariat Islam. Hadirkan sosok Rasulullah Muhammad sebagai pribadi yang agung, cerdas, dan penyayang. Pribadi yang tidak hanya dikagumi dan dicintai oleh para sahabat dan kaum muslim, tapi juga oleh lawan, musuh-musuhnya dari dulu sampai sekarang. Rasulullah adalah lelaki yang tegar, pantang menyerah, dan tiada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Rasulullah dengan keistiqomahannya dalam menegakkan syariat Islam telah berhasil mengubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban mulia, peradaban Islam. Diharapkan dengan menghadirkan sosok Rasulullah sebagai idola akan tumbuh rasa cinta pada Rasulullah, cinta pada syariat Islam. Benci ketika Islam, Rasulullah, dan syariat Islam dihina dan dicampakkan, sehingga tumbuh pembelaan terhadap Islam. Dekatkan anak-anak dengan bacaan langit, Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah pada manusia agar selamat dunia akhirat. Al-Quran bukan hanya dibaca, dihafal, dan dipelajari, tapi juga harus diterapkan hukum-hukumnya serta harus didakwahkan. Sehingga akan tumbuh sikap pada anak-anak penentangan terhadap apapun tindakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Jelaskan bahwa Al-Quran itu sampai ke segenap penjuru dunia dengan perjuangan, dengan tetesan keringat bahkan darah, sehingga ada kewajiban bagi kita untuk terus memperjuangkan hukum-hukum Al-Quran agar bisa diterapkan. Wariskan giroh, pembelaan pada agama pada anak-anak sejak dini. Tanamkan keyakinan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Kecintaan pada Allah dan Rasul harus melebihi kecintaan pada apapun, termasuk kecintaan pada diri dan keluarga. Hadirkan kisah-kisah salafus saleh dan para mujahid dalam membela Islam, tanah kaum muslimin, dan Masjid Al-Aqsa. Ajarkan untuk memuliakan orang-orang yang berjuang di jalan Islam. Jadikan anak-anak sebagai insan yang beradab, berakhlak mulia. Anak yang selalu memuliakan orang tua dan guru, yang paham berakhlak mulia kepada siapapun termasuk pada orang kafir, yang paham bagaimana akhlak mulia dalam menyampaikan kebenaran, termasuk akhlak mulia ketika berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kenalkan anak-anak pada orang-orang yang sukses di langit, dimulai dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat Rasulullah, juga orang-orang salih lainnya yang sudah terpatri dalam sejarah kegemilangan Islam. Misal, kisah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat pada Perang Badar. Meski kalah jumlah, tetapi semangat jihad terus berkorban hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Obsesikan kemuliaan pada anak-anak. Kemuliaan orang Islam bukan hanya sekadar salih secara pribadi, tapi mampu mensalihkan orang lain, sekaligus juga menjadi pembela dan pejuang agama Islam. Pada Perang Badar ada andil besar dari kedua sahabat yang masih anak-anak saat itu. Mu'az bin Amr bin Jamu'ah radhiyallahu an dan Mu'az bin Afra radhiyallahu an masih terbilang anak-anak. Mereka begitu berani dalam melawan Abu Jahal yang terkenal sebagai salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy. Keduanya berhasil membuat Abu Jahal terjatuh dari kuda dan terluka parah. Walau masih anak-anak, jika cinta terhadap Allah Ta'ala telah mendarah daging, apapun akan ringan dilakukan. Tanamkan kepercayaan pada janji Allah Ta'ala. Allah tidak akan mengingkari janji bagi siapapun yang berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah meskipun berbagai cobaan menghadangnya. Siapkan anak-anak untuk menjadi dewasa. Pembiasaan memberikan pilihan dan menggambarkan sebab akibat akan memupuk mereka menjadi berjiwa kuat, tak serampangan mengambil keputusan, dan penuh tanggung jawab menjalankan pilihannya. Tentu saja pilihan baik buruk yang ditimbang dengan standar hukum Islam. Tanamkan agar anak-anak mencintai dakwah. Libatkan anak-anak dalam aktivitas dakwah orang tua, sehingga mereka melihat secara langsung contoh berdakwah.
Tanamkan bahwa istirahatnya kita adalah di surga. Dunia ini adalah tempat untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, kapankah waktu istirahat itu?" Beliau menjawab, "Istirahat yang sesungguhnya ialah pada saat engkau pertama kali menginjakkan kakimu di dalam surga." Kenalkan anak-anak dengan politik sejak dini. Generasi pejuang adalah mereka yang senantiasa update peristiwa politik. Mereka pun mengetahui analisa politiknya sehingga bisa memberikan sikap yang tepat. Berjuang tanpa menguasai perkembangan dan konstelasi politik ibarat pergi berperang tanpa memahami medan. Memang tidak mudah menyiapkan generasi pejuang. Disitulah letak tantangan dan peluang pahala bagi orang tua.